Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk diskusi pada pertemuan kedua kalinya setelah Bang Peter Parkit. Sekarang pematerinya Bang Udin. Jadi sebelum pemateri menyampaikan tema yang akan kita diskusikan pada malam hari ini, izinkan saya sebagai moderator untuk menyampaikan sedikit seluk-beluk ataupun riwayat kehidupan dari Bang Udin ini. Yang pertama, Bang Udin ini SD-nya di Tambak 2, terus pindah ke SMP Negeri 1 Tambak, selanjutnya ke SMA 1 Gresik, dan beliau kuliah juga di UPN Veteran Surabaya, mengambil jurusan Administrasi Negara. Dan sekarang beliau kerja di Bank Jatim. Dan kedatangan pemateri yang merupakan seorang pakar filsafat, dan beliau juga menyampaikan bahwasanya beliau ini sudah mulai menyukai filsafat dari SMP dengan membaca buku Cak Nun. Kemudian bersama kita merumuskan ide-ide sebagaimana untuk melanjutkan gimana organisasi kita ini semakin untuk berkembang, semakin menjadi lebih baik. Dan sebelum saya berikan waktu kepada pemateri, saya berikan kepada dulu ke Bang Hafiz selaku pembina IPSB untuk sepatah dua patah, dan kemudian akan dilanjutkan langsung oleh Bang Udin selaku pemateri pada malam hari ini. Silakan kepada Bang Hafiz untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Terima kasih atas kesempatannya adik-adik. Ini sebuah kegiatan yang luar biasa ya. Jadi ketika awal-awal mengadakan acara yang Peter Parkit, coba saya posting jadikan status, ini luar biasa. Para alumni IPSB itu mengapresiasi kegiatannya. Artinya ternyata IPSB ini masih hidup, berkembang, layak, dan masih ada diskusi itu bagi teman-teman itu luar biasa. Bahwa organisasi tidak hanya tinggal nama, tapi tetap bergerak gitu ya. Tidak hanya diskusi dan kegiatan-kegiatan yang lain, alhamdulillah berjalan. Harapannya di kepengurusan yang baru masih terus ini, dan teman-teman pengurus semuanya membuat sebuah program yang dikemas acara diskusi atau teras sharing ya. Ini luar biasa, namanya juga keren ya. Jadi teras sharing ini luar biasa ya. Ya harapannya terjadi proses diskusi antara alumni atau teman-teman bawean walaupun tidak alumni tapi yang kebetulan ada di Malang atau nanti dari luar Malang. Saya bilang ke Idrus, jadi teman-teman mantan-mantan alumni yang sekarang sudah ada toko di pemerintahan atau bisnismen, nanti misalnya pas mau ke Malang saya kulik, monggo kalau mau diskusi. Ya ini bagus sekali ya, apalagi di PSB ini IG-nya ini terkenal ya, ada punya YouTube juga, itu luar biasa. Kemasannya juga tidak main-main. Saya kira kemasan dibanding dengan organisasi-organisasi yang lain, IPSB sajiannya bagus dan mampu terpublikasi, sehingga kegiatan-kegiatan IPSB selama ini terpublikasi ke masyarakat. Itu bagus. Saya kira itu pengantar saja dari saya. Bagaimanapun saya sebagai pembina akan selalu support kalau kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Nah, nanti setelah ini mungkin temanya apa gitu ya. Mas Mamang itu sudah membuat agenda, saya kira kemarin sempat diskusi dengan saya. Insya Allah saya akan siap membantu. Saya kira biar tidak memperpanjang waktu, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kepada Bang Udin menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya banggakan dan anak saya Hafiz juga maju selaku ketua dari IPSB beserta seluruh pengurusan anggota. Karena tadi disampaikan bahwa pada hari ini momennya adalah diskusi. Jadi mungkin saya tidak akan
satu arah. Saya ingin ada diskusi dua arah antara saya dengan teman-teman dari MPSB. Karena bagaimanapun kalau satu arah itu namanya kuliah, dan teman-teman sudah dari Senin sampai Jumat sudah kuliah. Jadi tidak perlu kuliah lagi malam. Dan yang kedua, tadi disampaikan bahwa namanya ini teras siring. Kalau boleh tahu filosofinya apa ya teras siring? Inspirasinya itu keindahan alam Bawean ya, banyak sawah teras sharing. Kemudian filosofinya bahwa menjadikan sharing ini tidak formal, jadi bisa seperti di teras-teras. Dengan teras ini juga mewakili budaya Bawean, turung ya, budaya ngobrol di turung gitu kan, di teras-teras. Orang kan kalau di Bawean pasti lebih nyaman ada di teras-teras kan daripada di dalam rumah. Nah itu kemudian yang menginspirasi ini, sehingga cocok lah dengan budaya kita gitu. Kalau menurut saya pemilihan tema teras sharing itu luar biasa. Kenapa? Karena saya beberapa bulan ini itu suka menonton sebuah acara di Netflix namanya Ancient Apocalypse. Jadi seorang wartawan atau jurnalis sejarah yang meneliti mengenai beberapa situs megalitikum yang ada di dunia, termasuk di Gunung Padang dan sebagainya. Dia mengatakan bahwa dulu ketika banjir Nabi Nuh itu, ternyata kisah itu berada di seluruh dunia. Setelah banjir itu, semua peradaban itu memulai dari nol. Datanglah orang-orang hebat dari laut yang mengajarkan kepada mereka bagaimana cara untuk menanam padi dan sebagainya. Makanya untuk kebudayaan yang tinggi itu pasti ada sistem teras sharingnya. Sistem penanaman padi yang berundak ya, seperti itu. Termasuk di Bawean yang katanya Profesor Arisio Santos dari Brazil dan juga Pak Dani itu adalah Atlantis dulunya. Jadi budaya tinggi itu dilihat dari ketika sistem teras sharing ini. Karena ilmu atau air yang dari atas itu tidak berhenti, tapi terus mengalir ke bawah sehingga memiliki kualitas yang sama. Antara padi yang paling atas dengan padi yang di bawah itu memiliki kualitas yang sama. Jadi ilmu itu tidak berhenti di Mas Afis, tidak berhenti di saya, tidak berhenti di ketua, tapi juga bisa dinikmati oleh semua. Itu adalah filosofi yang sangat luar biasa dari teras sharing. Nah teman-teman, sesuai dengan tema, sebenarnya ketika disampaikan saya sebagai ahli filsafat tidak ya. Saya cuma penyuka filsafat sejak kecil. Mungkin saya sampaikan tadi bahwa awal mula saya menyukai hal-hal yang bertema filsafat atau pencarian kebenaran atau pencarian kebajikan. Kan arti kata filsafat itu, filosofi itu, pencarian kebenaran atau pencarian kebajikan. Itu ketika menemukan sebuah buku puisi milik kakak sepupu saya. Judulnya itu 1000 Masjid Satu Jumlahnya dari M. Ainun Najib. Di situ Cak Nun itu mengatakan bahwasanya dalam sebuah puisinya yang diceritakan dalam bentuk kisah itu bagaimana seseorang yang datang ke suatu kampung kemudian tidak menemukan masjid di sana. Tapi di situ orangnya alim-alim. Karena ternyata setiap orang menganggap bahwa di mana tempat kita bersujud di situlah masjid. Karena masjid itu asal kata sujud kan. Masajid kan, tempat kita bersujud. Jadi selama di mana ada orang bersujud, maka di situ berdirilah masjid. Daripada masjid yang bangunannya megah tapi hanya digunakan hanya isya dan subuh misalkan. Nah, kemudian filosofi atau filsafat kritis itu juga saya temukan ketika membaca kisah-kisah Abu Nawas. Mungkin itu kisah pengantar tidur bagi sebagian orang. Tapi kisah-kisah Abu Nawas itu juga adalah sebuah kisah yang mengajak kita berpikir kritis tentang segala sesuatu. Contohnya ketika ada seseorang orang miskin yang duduk di depan rumah makan
Kemudian rumah makan itu mengolah makanan yang sangat enak sehingga aromanya tercium oleh orang miskin ini kan. Sehingga orang miskin ini ketika mencium baunya itu merasa enak, nyaman gitu kan. Meskipun dia cuma makan nasi, tapi aroma nasi padangnya misalkan, aroma rendangnya itu begitu kuat sehingga bikin enak seleranya dia meskipun cuma makan nasi. Kemudian pemilik rumah makan yang bakhil ini menuntut ke pengadilan bahwa karena si orang miskin ini sudah mencium aromanya maka dia harus bayar. Nah, kalau dalam kacamata pemikiran yang tidak kritis, paling alasan kita untuk menghentikan proses pengadilan ini adalah rasa kasihan, empati. Bahwa orang miskin ini kenapa harus bayar? Kan dia tidak makan secara materi. Kenapa harus bayar? Jadi landasan kita orang yang biasa-biasa saja, yang tidak berpikir kritis, biasanya adalah kasihan. Tapi ketika kasus ini sampai ke Abu Nawas, dia memecahkan permasalahan ini secara kritis. Dia suruh orang miskin itu mengumpulkan uangnya yang dari receh, sejumlah yang diinginkan oleh pemilik toko, misalkan 100.000, dia kumpulkan receh 100.000, masukkan ke kantong. Kemudian diperdengarkan suaranya ke telinga pemilik toko, pemilik warung. Ini sudah dibayar dengan suara, karena tadi kan cuma menikmati aromanya. Jadi Abu Nawas suruh membayar dengan suara kerincing koinnya. Nah, ini bedanya antara orang yang tidak berpikir kritis, maka setiap kali menghadapi persoalan, dia menganggapnya kasihan sebagai pintu untuk memutuskan sesuatu. Padahal seharusnya tidak begitu. Harusnya kita kritis. Kemudian beberapa hal lagi yang membuat saya suka terhadap filsafat itu adalah bukunya A.A. Nafis, Cerpen Robohnya Surau Kami. Itu juga bagus kalau teman-teman mau baca ya. Itu membangkitkan pola pikir kita bahwa ternyata hal-hal sederhana itu sangat filosofis. Kemudian banyaklah beberapa buku. Kalau kita pahami filsafat kritis ini sebenarnya ketika kita masuk ke jurusan filsafat atau berbicara dengan orang yang sekolah di filsafat, maka pemahamannya akan sangat rumit. Secara epistemologi, aksioma A, aksioma ini dan sebagainya. Tapi pada dasarnya kan pencarian kebenaran, pencarian kebajikan, kebijakan. Maka menurut pandangan saya, apapun yang dilakukan oleh manusia, di mana tujuannya mencari kebenaran, di mana tujuannya mencari kebijaksanaan, mereka sedang berfilsafat. Contohnya apa yang dilakukan teman-teman dari IMPSB saat ini. Teman-teman IMPSB tadi sebelum acara dimulai sempat ngobrol bahwa saya tanya apa yang diinginkan oleh teman-teman IMPSB. Teman-teman ada yang menyatakan bahwa kalau bagi mahasiswa yang mungkin paling ingin dipahami adalah bagaimana cara nanti ketika lulus bisa dapat pekerjaan itu ya dengan baik. Itu kita keep nanti, kita bahas. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menyikapi segala sesuatu itu dengan kritis. Kritis itu bukan berarti kita mengkritik, menyalahkan orang. Tidak. Tapi berpikir kritis itu adalah menemukan sesuatu yang pada dasarnya seperti ini, tapi kok dimaknai seperti ini ya. Contoh nih, ketika saya dulu SMP itu ngaji. Saya kebetulan ngaji kepada almarhum Buya Ali Taufir. Beliau adalah guru saya yang sangat luar biasa. Biasanya ketika masuk masa ujian ulangan atau ujian catur bulan itu, beliau meliburkan ngajinya, tapi kita tetap berada di surau. Beliau membaca ensiklopedia Islam dan kita membaca pelajaran yang akan kita ujiankan besok.
Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang membuat saya berpikir. Contohnya seperti ini. Teman-teman meyakini selama ini Nabi Adam turun ke bumi itu kenapa? Satu jawab. Coba yang keras. Fil ardi khalifah. Fil ardi khalifah. Yang lain. Diusir dari surga. Secara umum kan diusir dari surga, benar nggak? Dia dikasih fasilitas, dikasih istri, dikasih makanan, dikasih tempat. Kemudian karena dia melanggar satu perintah Allah, larangan Allah, di mana makan buah khuldi, maka dia diturunkan ke bumi. Kemudian saya menemukan sebuah ayat di surah Al-Baqarah. Idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tulisannya fil ardi khalifah, bukan fil jannati khalifah. Tahu nggak bedanya apa? Idz qala, ketika berkata lil malaikati, kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku nih, Allah, ja'ilun fil ardi khalifah, akan menjadikan di dalam bumi itu seorang khalifah. Berarti dari awal ketika Allah menciptakan Adam, dia memang tidak didesain untuk menempati surga. Dari awal memang dia dibuat oleh Allah untuk menempati dunia. Tapi Allah mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada segala sesuatu itu yang tiba-tiba. Segala harus berproses. Bahkan meskipun Adam itu sudah diniatkan untuk menempati dunia, dia harus berproses dulu. Kenapa dia harus turun ke bumi? Tidak serta-merta karena ini untuk di bumi langsung turun jebret. Karena ini di sini ini langsung jebret. Tidak. Kemudian mungkin ayat selanjutnya teman-teman lebih paham daripada saya, karena ngajinya barusan, kalau saya ngajinya kan zaman dulu. Tapi ini adalah hasil dari pola pikir kritis. Kalau kita terbiasa berpikir kritis, maka dalam hal-hal yang seperti itu kita jadi berpikir, oh iya ya, kok begini ya. Nah, teman-teman, di antara teman-teman yang hadir di sini ya, atau siapapun mahasiswa IMPSB, ada nggak yang nggak punya HP? Nggak ada. Terlepas dari apakah HP-nya pemberian orang tua, beli sendiri, atau pinjam teman, ada nggak yang tidak menggunakan HP? Tidak ada. Tidak ada kan? Dan di HP itu semua informasi ada. Semua informasi ada. Jadi kalau misalkan saya memberikan diskusi dalam bentuk format kuliah, maka saya tidak penting sebenarnya. Karena orang yang lebih pintar mengenai filsafat kritis, yang menggabungkan antara idealis dengan empirisme itu banyak. Immanuel Kant, itu tinggal search ya. Filsafat kritisisme Immanuel Kant. Kemudian atau ABC dialektika materialisme punyanya Karl Marx misalkan, atau Friedrich Engels, Hegel dan sebagainya. Di YouTube itu jauh lebih lengkap, jauh lebih banyak. Jadi teman-teman itu tidak membutuhkan momen seperti ini sebenarnya. Kalau ingin mengetahui segala sesuatu, cukup dengan HP. Tapi kenapa IMPSB itu menurut saya itu penting mengadakan acara diskusi? Karena ada hikmah dan kebijaksanaan dari orang-orang yang berdiskusi di sini. Karena kalau teman-teman itu membaca Immanuel Kant, kita hidup berbeda dengan dia. Dia hidup di Eropa, zaman kegelapan misalkan, abad pertengahan. Kita tinggal di sini dengan segala sesuatunya HP. Filsafat pun itu sudut pandangnya berbeda-beda. Kalau misalkan Aristoteles memandang A, ini memandang B, itu karena pengalaman hidupnya yang membuat dia berpikir seperti itu. Sedangkan pengalaman hidup kita jauh lebih banyak. Aristoteles misalkan selama puluhan tahun menghabiskan ilmunya dengan membaca beberapa buku. Kita cukup dengan YouTube 1 tahun selama punya paket, itu semua ilmu bisa kita dapat. Bener nggak? Bahkan sekarang nih, jangankan untuk membrainstorming teman-teman mahasiswa ya. Saya mengajarkan sesuatu ke anak saya yang masih SD aja susah sekarang. Ketika saya mengajarkan, nah kamu harus begini karena begini, kata siapa ya? Loh, saya kemarin baca di YouTube nggak seperti itu. Karena short itu juga muncul di short.
Nah, hati-hati loh kalau malam gunting kuku malam hari nanti begini, kata siapa? Enggak ada. Dan mereka lebih kritis daripada saya. Karena mereka memiliki akses kepada ilmu pengetahuan. Paham ya? Jadi sebenarnya di era sekarang ini, di Gen Z dan sebagainya ini, Gen Alpha, Gen Z, tidak ada lagi istilah orang bodoh selama dia masih pegang HP. Yang ada adalah di mana dia tempatkan pikiran dan hatinya. Paham ya? Jadi kalau misalkan saya ngobrol dengan Mas Idrus ya, tentang suatu topik mengenai filsafat, dialektika materialisme, ternyata tidak bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Bukan berarti beliau tidak pintar atau bodoh, tapi beliau itu hobinya bukan di situ. Coba tanya tentang otomotif, saya nggak tahu apa-apa banding beliau. Cara memodifikasi RX King misalnya, wah itu jagonya. Saya nggak tahu. Iya kan? Karena teman-teman punya tools untuk menjadi pintar, teman-teman punya tools untuk menjadi kritis, teman-teman punya sumber ilmu pengetahuan yang tidak terbatas. Hanya tinggal di mana pikiran dan hati teman-teman ditaruh di situ. Makanya ketika saya sebagai salah satu pimpinan atau wakil pimpinan di perusahaan, ketika merekrut karyawan, kebanyakan itu kita pilih dari UB, dari UIN, dari Unisma, dari mana-mana ya. Kemarin ada 12 orang yang saya tes. Rata-rata itu IPK-nya 3,91, 3,85, 3,95. Sedangkan lowongan pekerjaan yang saya butuhkan cuma 2. Saya berhadapan dengan orang yang IPK-nya 3,9. Saya sendiri cuma 3,25. Itu pun 5 tahun kuliah baru lulus. Diancam DO baru mau gitu. Saking menikmatinya skripsi sambil main PS. Kalau sudah kena PlayStation ya kan, zaman itu ya kan, sudah nggak mau ngerjakan skripsi. Nah, saya harus menguji orang-orang yang 3,9. Pertanyaan saya simpel sebenarnya. Dan ini bisa dicatat teman-teman. Nanti ketika lulus kuliah, mau kerja dimanapun, pertanyaan ini akan selalu ada. Saya akan mulai mengetes kemampuan teman-teman berdasarkan apa yang teman-teman sukai. Yang saya tanyakan pertama jurusan. Jelas. Oh, saya dari kebidanan, Pak. Oh, saya dari ekonomi, arsitek. Yang saya kejar adalah skripsinya apa. Kalau seorang dengan IPK 3,5, 3,9 lupa judul skripsinya, apalagi dengan hal yang lain, dengan sesuatu yang dia suka. Orang milih skripsi kan apa yang dia sukai kan, apa yang dia kuasai, apa yang dia sukai, apa yang paling dia ingin ketahui tentang ilmu yang sedang dia pelajari. Kalau tentang hal yang menurut dia penting saja dia tidak tahu, bagaimana dengan hal-hal yang biasa-biasa. Kalau dari pertanyaan judul skripsi dia lupa, lanjut temanya apa dia juga tidak mampu menjawab dengan baik, sudah selesai. Paling pertanyaan kedua, hobinya apa? Saya juga akan tanya kemampuan dia terhadap hobinya, terhadap hal yang dia sukai saja dia tidak expert. Bagaimana kalau dia terpaksa bekerja di bank atau bekerja sebagai arsitek yang pada dasarnya dia hanya mencari uang di situ, jiwanya, pikirannya tidak di situ. Betapa sulitnya Mas Afis misalkan untuk mengajak dia untuk berkreativitas ketika dia karena sudah lulus S1 arsitek, kerja di Imaginer Arsitek misalkan. Dia bekerja di sana hanya karena pertama biar tidak nganggur, yang kedua biar dapat uang, tapi pikiran dan hatinya tidak di bidang itu. Ketika ditanya oleh Mas Afis skripsinya dia lupa, kemudian hobinya saja dia tidak begitu menguasai dengan baik gitu ya. Saya hobi fotografi tapi juga tidak menguasai dengan baik. Gimana kalau misalkan bekerja hari pertama diberi pekerjaan, dilatih, dididik dengan sesuatu yang mungkin membosankan menurut dia. Bagaimana dia akan menguasai itu? Kalau sesuatu yang menurut dia menarik saja dia tidak bisa catch up dengan itu. Anak saya, kalau saya mengenai
tanya mengenai algoritma, aljabar karena dia masih SD, dia nggak tahu. Tapi kalau saya tanya mengenai Minecraft, dia sangat menguasai. Roblox, dia sangat menguasai. Apa saja di situ, itemnya apa segala macam, dia sangat menguasai. Berarti kan dia punya kecerdasan. Dia punya kecerdasan, dia punya daya ingat yang kuat, hanya saja dia memilih apa yang dia ingat, apa yang tidak ingat. Coba bayangkan kalau daya ingat dan ilmunya itu digunakan untuk mengingat matematika misalnya. Mengingat pelajaran IPS misalnya. Ngelontok itu. Karena saya punya adik sepupu. Sekarang dokter di Jakarta. Anita Kusumawati pernah dinas di Bawean dulu, di Puskesmas Tambak ya. Itu ketika saya ingat ketika SMA, saya kelas 3, dia kelas 2 karena jarak kita cuma setahun. Dia ikut lomba apa istilahnya Kak? Lomba Olimpiade fisika atau matematika. Dia tidak hanya menghafal materi, tapi menghafal halaman. Jadi ketika saya tes nih mengenai ini teori ini di mana? Itu kalau nggak salah Bang, itu di bab 2 halaman 39 itu hafal sampai ke halamannya. Sama seperti Ustadz Adi Hidayat. Kenapa? Karena dia tidak terkontaminasi, karena dia suka dengan itu. Dia suka dengan ilmunya, dia suka dengan materinya, dia hafal. Karena hati dan pikirannya itu tercurahkan ke situ. Beda dengan saya. Saya lupa kemarin revisi skripsi apa, karena pulang dari revisian saya ke warnet, saya ke rental PS, saya main PS. Saya tidak secerdas adik saya itu. Tapi kebetulan saya bekerja di bidang yang menuntut kreativitas ya. Kalau saya bekerja di bidang menuntut hafalan seperti kedokteran, mungkin saya ketinggalan, ada jarum suntik ketinggalan di usus besar misalnya. Karena saya orangnya mudah terdistrak. Ada berita politik, berita ini, apa segala macam, saya mudah terdistrak. Topik yang saya sukai mesti berubah-ubah. Jadi, menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi, keinginan bahwa sebenarnya nanti ketika saya sudah lulus dari kuliah ini, akan bekerja, bagaimana cara supaya saya bisa mendapat pekerjaan dulu ya, urusan sukses di pekerjaan nanti, itu nanti beda, karena setiap orang pasti punya permasalahan sendiri-sendiri. Tapi yang penting bisa diterima di pekerjaan dulu. Rata-rata kami sebagai manajer itu menilainya dari yang tadi saya sampaikan. Jadi silakan adik-adik temukan passionnya apapun. Kemudian kalau misalkan memang passion itu cukup dianggap bisa membawa kepada kesuksesan, dalami dengan baik. Kemudian kritislah dalam banyak. Kritis itu bukan hanya kepada pemerintah, itu terlalu jauh. Kritis terhadap dosen misalnya, itu juga boleh dilakukan. Yang simple aja, kritik terhadap diri kita sendiri. Contoh lagi, misal kita ingin berpikir kritis terhadap kebaweanan, terhadap isu-isu yang ada di Bawean. Jangan sampai teman-teman di MPSB dan semua mahasiswa yang mungkin menonton acara ini di YouTube ya, jangan seperti kebanyakan mahasiswa di Jakarta, di tempat-tempat lain, yang ketika mereka demo, mereka memaksa masuk ke gedung Dewan, ke Istana Presiden, dan sebagainya. Ketika dibukakan pintu, dia ajak masuk untuk diskusi, mereka nggak ada yang mau. Saya sering melihat itu di televisi. Ketika ketua dewan turun, oke, silakan 10 orang perwakilan mahasiswa, silakan maju ke sini, ayo duduk, diskusi apa maunya. Mereka kebanyakan menolak. Kenapa? Mereka tidak menguasai isunya. Mereka seperti orang-orang kebanyakan di zaman Abu Nawas yang memihak kepada si miskin hanya karena kasihan, bukan karena ilmu. Paham ya? Jadi ketika ada pelebaran jalan, ada orang digusur, kita kasihan dengan orang yang digusur itu. Tapi kita tidak pernah membaca undang-undangnya mengenai bagaimana proyek pemerintahan. Kita tidak pernah mengetahui bagaimana aturan-aturan yang ada di pemerintahan, aturan-aturan yang ada di desa misalkan, atau di Pemkab mengenai
apa hak dan kewajiban dari kontraktor, hak dan kewajiban dari orang-orang yang terkena gusur. Modal kita hanya kasihan aja. Sehingga ketika kita demo, diajak masuk, kita tidak bisa berdiskusi. Saran saya nih, IMPSB ini kan multi jurusan, banyak jurusan. Mungkin di sini ada hukum, ada agama, ada kedokteran. Nah, kalau kebetulan yang akan kalian hadapi itu hal yang terkait dengan hukum, cobalah kalian diskusi dulu. Yang paham hukum, itu tanyalah kepada dosen hukum atau teman yang pengacara atau siapapun terhadap permasalahan yang seperti ini, itu seperti aturannya seperti apa. Kemudian baca undang-undangnya, kemudian pahami dulu sehingga tahu, oh ternyata kontraktor ini salah, oh ternyata masyarakat ini salah memahami. Contoh nih, ada satu kejadian lucu di Gresik. Kalau teman-teman setelah Terminal Bunder terus ke arah barat, ke arah Lamongan, itu ada beberapa rumah yang baru dihancurkan untuk pelebaran jalan. Saya lupa di daerah apa, di Sampean atau apa, saya lupa. Bukan Cermin mungkin ya. Di situ ada daerah yang baru dihancurkan. Saya tidak mengikuti sebenarnya, tapi saya pernah bertanya kepada teman-teman yang dari Gresik. Kenapa sih kok ruwet untuk penghancuran rumah, pelebaran jalannya? Ternyata, tolong dikoreksi, mungkin ada teman-teman di sini yang tahu permasalahan aslinya. Ini versi teman saya. Ternyata tahun dulu, entah zamannya Pak SBY atau zamannya Pak Harto, mereka sudah diinfokan mengenai pelebaran jalan dan sudah diberi ganti rugi. Sudah diberi ganti rugi. Senilai rumah pada zaman itu. Sudah diberi uang, sudah tanda tangan menerima, sudah ikhlas, tapi rupanya pemerintah tidak segera membangun. Karena pemerintah tidak segera membangun, maka dipersilahkan mereka masih menempati rumah itu. Berjalannya waktu 10-20 tahun kemudian, pemerintah baru punya rencana untuk melebarkan jalan itu. Ketika mau digusur, nggak mau pindah. Karena merasa uangnya yang kemarin sudah habis, Pak. Dulu memang dikasih sama pemerintah 100 juta, tapi uangnya udah habis. Kalau saya pindah sekarang, saya bangkung dong. Saya tinggal di mana? Bener nggak? Nah, pemerintah kan bingung, kan mereka sudah saya kasih uang. Bahkan harusnya berterima kasih, karena selama 20 tahun mereka nggak harus beli rumah, nggak harus kontrak rumah. Diizinkan menempati rumah, bahkan dikasih uang. Double mereka mendapat keuntungan. Kalau kita memandang suatu permasalahan hanya berdasarkan kasihan, kita akan demo ke pemerintah. Itu masyarakat kecil, rakyat kecil. Iya, mereka rakyat kecil. Tapi mereka sudah diberi haknya dulu. Nah, disitulah bukan berarti kita kemudian tidak punya empati terhadap masyarakat miskin ya, tidak punya empati terhadap rakyat gitu ya. Tetap, karena bagaimanapun empati, rasa ikut merasakan penderitaan orang lain itu adalah fitrahnya manusia. Tentu, tapi dengan kita memahami permasalahan yang ada, membuat kita tidak menjudge pemerintah bersalah cuma begitu saja. Setidaknya membuat kita arif dan bijaksana. Nah, itulah kan inti dari filsafat, mencari kebenaran dan mencari kebijaksanaan. Jadi kalau hanya didasarkan rasa kasihan, ya bukan orang filsafat kan. Itu manusia tanpa belajar juga bisa. Anak kecil, anak saya juga lihat kucing ditabrak gitu, rasa kasihannya muncul. Dia akan menyalahkan mobil yang lewat, meskipun pada dasarnya mobil lewat itu ya biasa-biasa saja. Dia tidak berniat menabrak, kucingnya aja yang tiba-tiba lewat, ya kan? Tapi sebagai anak kecil dia kasihan lihat kucingnya. Tapi orang yang memiliki pemikiran filsafat, memiliki logika, ingin mencari kebijaksanaan, mencari kebenaran, tidak serta-merta menyalahkan salah satunya. Kadang sesuatu itu salah benar karena keadaan. Tidak ada yang salah di antara keduanya, tapi keadaan menempatkan mereka di posisi yang saling berhadapan. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini itu bisa diaplikasikan dalam banyak hal.
mau itu politik kayak ekonomi kayak kuliah kayak pacaran kayak apapun, karena ilmu ini adalah ilmu dasar manusia, ilmu dasar. Jadi teman-teman, saya berharap IMPSB ini bukan menjadi organisasi yang pengekor, lagi ngetren demo-demo gitu ya, lagi ngetren apa ikutan gitu, tidak. Jadi harus ada tim pemikir. Misal nih ada pandemi atau ada kejadian luar biasa, KLB, diare atau apapun lah, malaria yang terjadi di pulau kita di Bawean. IMPSB, pengurus IMPSB, kalau ingin berkontribusi kepada masyarakat, cobalah bantu memberikan penyuluhan. Sebelum memberi penyuluhan, tentu kita harus paham ilmunya dulu. Carilah teman-teman yang jurusannya kedokteran atau kesehatan masyarakat. Adakan acara seperti ini, tapi ngundang dosen kalian atau ngundang orang Bawean yang memang basicnya kedokteran atau kesehatan masyarakat yang sudah sukses di Batu misalnya. Banyak juga kedokteran atau yang sudah bergerak di kesehatan masyarakat, farmasi yang di Gersik atau di Surabaya, banyak saya undang. Kemudian melalui acara ini kalian sampaikan bahwa ada permasalahan seperti ini di Bawean, bagaimana caranya untuk menyelesaikan. Jadi sehingga ketika teman-teman ini berkumpul, itu selalu mendapatkan ilmu. Ada sesuatu yang baru yang didapatkan. Karena kalau tidak, orang itu secara naluriah bosan dengan omong kosong. Kalau datang kemudian mendengarkan orang berbicara omong kosong, satu persatu besok nggak akan datang lagi. Kenapa nggak hadir? Percuma, kemarin saya hadir juga omongannya gitu-gitu aja. Bener nggak? Jadi pahami itu teman-teman ya. Jadi kalau IMPSB ingin berbuat sesuatu, ini arahnya dua. Pertama ke dalam, ke anggota teman-teman sendiri. Jadi paham, jadi mendapatkan ilmu setelah diskusi. Bagi orang di Bawean, baik itu yang menonton melalui YouTube maupun setelah teman-teman liburan pulang itu bisa mengaplikasikan apa yang didapatkan di diskusi, itu ada manfaatnya. Dan saya sangat berterima kasih ya, karena di Bawean ini sangat berterima kasih kepada Mas Hafiz, karena di Bawean ini jarak antara orang yang idealis dengan yang pragmatis yang tinggal di lapangan itu sangat jauh, sangat jauh. Di satu sisi orang yang tidak hidup di Bawean itu memandang Bawean itu secara ilmiah, tapi orang yang hidup di Bawean memandangnya pragmatis, memandangnya secara lingkungan, secara kekeluargaan. Dalam banyak hal, penambang pasir ilegal, orang yang tidak tinggal di Bawean, tinggal di luar, itu berbicaranya hukum. Hitam putih, hitam putih, hitam putih. Masalahnya, penegak hukum di Bawean maupun aparatur negara, sipil negara, ASN-nya maupun perangkat desa, itu kan masih keluarga semua. Masih satu kesatuan tetangga baik, yang ketika dulu anaknya sakit, orang itu yang membantu kita. Nah sekarang disuruh nangkep, gimana ceritanya? Kecuali kalau seperti saya di perumahan, saya nggak kenal dengan tetangga saya. Ketika tetangga saya salah, saya tinggal ambil parang gitu kan. Ayo, mana tadi yang maling? Enak kan? Nggak ada hubungan historis apa-apa. Hubungan keluarga bukan. Dia nggak pernah nolong saya juga nggak pernah nolong dia. Jadi saya nggak tahu. Hitam putih saya mandang dia. Dia ganggu anak saya ya, saya bisa datang. Tapi kalau di Bawean kan tidak seperti itu. Ini masih terikat, ponaannya menikah dengan ini dengan ini, dengan ini. Ini dulu waktu susah ini yang bantu ya kan, pengusaha ini. Sekarang pengusaha ini ngambil pasir misalnya. Ya gimana caranya coba? Yang di luar Bawean, rumahnya hitam putih. Tangkap Pak, penjarakan Pak. Tapi yang di Bawean tidak bisa seperti itu.
Nah, itulah teman-teman ini cobalah mencari kebijaksanaan. Kalau yang tadi filsafat sebagai pencarian kebenaran, kita akhirnya memahami bahwa kebenaran itu relatif. Tidak ada benar, tidak ada yang salah. Kalau salah ya ini juga salah, ini juga salah, ini juga benar, ini juga benar. Tapi kemudian apa hikmah atau kebijaksanaan yang kita ambil dari kejadian ini? Bagaimana kita mencari solusinya? Nah, ini yang harus dimiliki oleh teman-teman. Ingat teman-teman ya, tidak ada orang bodoh di dunia ini. Tidak ada satupun orang bodoh di dunia ini. Contoh, setiap kali ada olimpiade matematika, fisika, dan sebagainya, anak-anak SD, SMP Papua itu internasional selalu juara. Berarti kan secara otak mereka tidak kalah. Tapi setelah berkembangnya waktu, mereka tidak ada universitas bagus di sana, tidak ada pendidikan yang bagus di sana, berkumpul dengan teman-teman yang sedikit-sedikit minum, ya kan? Kumpul satu kos-kosan, kemudian mabuk, lupa tugas, tawuran dengan geng daerah lain, dari Ambon, Papua, tawuran. Sering saya melihat baik di Malang, di Surabaya, Untak-Untung. Akhirnya kecerdasan mereka luntur. Mereka tidak lagi expert di bidang itu. Padahal mereka bibitnya bagus. Makanya saya percaya teman-teman Bawean itu hebat-hebat semua, pintar semua. Cuma kalau katanya Albert Einstein itu, kalau saya menilai hewan hanya dengan caranya memanjat pohon, ya ikan itu bodoh. Kalau menilai dengan lomba berenang, ya kera itu tidak ada apa-apanya. Tapi kan setiap hewan itu punya kelebihan dan kecerdasannya masing-masing. Begitupun manusia. Kalau teman-teman yang memang passionnya di kedokteran, ya berbuatlah di situ. Yang passionnya arsitek, ya berbuatlah di situ. Yang passionnya mungkin pendidikan, nah itu jauh lebih besar lagi tanggung jawabnya, karena bukan hanya membangun, kalau Mas Hafiz kan membangun gedung ya, kalau kedokteran mungkin mengobati orang sakit, tapi ini kan pendidikan tuh mendidik supaya orang-orang itu bisa menjadi apa yang dia inginkan. Tapi begini, teman-teman itu salah satu pemikiran kritis yang sering muncul terkait dengan mahasiswa adalah sebagai seseorang yang hidup mengalami beberapa zaman, baik itu zaman sebelum reformasi, ketika saya masih SD, SMP itu belum reformasi, 98 kan masih belum, 97 masih belum reformasi, sudah SMP. Kemudian mengalami reformasi dengan segala macam permasalahannya. Hampir setiap hari ketika saya melihat televisi, itu saya melihat ada darah berceceran. Tiba-tiba ada berita bom di Bali, ditayangkan di televisi, ratusan mayat. Ada kasus Sampit, ada kasus Ambon, sampai di video-video dulu mungkin Mas Hafiz masih ingat cuplikan-cuplikan videonya di mana kepala terpenggal segala macam. Saya itu hidup di musim-musim seperti itu, di era-era seperti itu, sehingga merasa bahwa saat ini tuh sangat indah dibanding pada zaman. Jadi teman-teman, saya harap berpikir kritis itu supaya hal-hal yang buruk tidak terjadi lagi. Dan janganlah mengkritisi sesuatu itu hanya atas dasar belas kasihan, tapi pahami dulu. Mungkin itu. Selanjutnya ada pertanyaan? Terserah. Diskusi mengenai pekerjaan, mengenai bagaimana mungkin cara cepat mempelajari sesuatu yang memang bukan bidang kita, terserah. Karena saya juga dulu administrasi negara, tapi kemudian bekerja di perbankan yang sama sekali saya tidak tahu apa itu perbankan. Silakan teman-teman. Ayo. Kalau ada sesuatu yang tidak bisa saya jawab, mungkin Mas Ahmad bisa jawab, Mas Hafiz. Jadi ya terbuka aja. Dimulai dari yang ladies first, perempuan dulu. Silakan. Ayo deh. Ya.